Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah biokimia, Ibu Sri Hartati MPD, dan juga Ibu Eva Paujia MSI. Pada kesempatan kali ini, saya Aldian Pratama dengan NIM 11820606010 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi biokimia hormon. Ada 13 sub bahasan yang akan saya bahas pada materi ini. Yang pertama, pengertian kelenjar endoktrin. Yang kedua, fungsi kelenjar endoktrin. Yang ketiga, organ-organ kelenjar endoktrin. Yang keempat, kelenjar-kelenjar endoktrin dan hormon yang dihasilkan. 5. Pengertian hormon. 6. Fungsi hormon. 7. Karakteristik hormon. 8. Klasifikasi hormon. 9. Mekanisme kerja hormon. 10. Reseptor hormon. 11. Sekresi hormon. 12. Transport dan clearance hormon dalam darah. Dan yang terakhir, interaksi hormon. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian kelenjar endoktrin. Pengertian kelenjar endoktrin. Kelenjar endoktrin merupakan sekelompokan sel yang berfungsi mensekresikan senyawa kimia atau hormon dan mendistribusikannya melalui peredaran darah menuju sel atau jaringan atau organ yang memerlukan atau target. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar endoktrin pada umumnya menuju organ target atau sasaran yang letaknya cukup jauh dari tempat sekresinya. Hormon pada umumnya diproduksi kelenjar endoktrin saat dibutuhkan dan dalam jumlah sedikit, namun mempunyai dampak respon yang luas. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi atau messenger untuk dibawa ke organ sasaran dan diterjemahkan pesan yang didapat di organ tersebut. Fungsi kelenjar endoktrin. Secara umum, fungsi kelenjar endoktrin dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Mensekresikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah atau tanpa saluran khusus Douglas yang diperlukan sel atau jaringan atau organ tubuh tertentu. 2. Bertindak mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. 5. Pengaturan metabolisme, proses oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 6. Mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. 7. Memelihara lingkungan internal tubuh agar tetap optimal dan homeostasis. Organ-organ kelenjar endoktrin. Organ endoktrin tersusun dari sel-sel sekretori yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Sel-sel endoktrin sejati, dikenal juga dengan nama sel endoktrin klasik. Kelompokan sel ini mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon dan bentuknya khas, namun tidak seperti sel saraf. Sel ini dapat berupa sel tunggal ataupun multiseluler. Sel kelenjar ini mensekresikan hormon secara langsung ke dalam peredaran darah. Tipe sel kelenjar ini dapat ditemukan pada hewan dengan sistem sirkulasi baik di vertebrata maupun invertebrata. Pada hewan invertebrata, studi sel-sel kelenjar endoktrin beserta hormon sering dilakukan pada kelompok insekta, krustase, cephalopoda, dan moluska. 2. Neurosekretori. Sel-sel tipe neurosekretori merupakan sel yang berbentuk seperti sel saraf, namun mampu menghasilkan hormon. Sel-sel neurosekretori yang menghasilkan hormon dapat disebut sebagai neuroendoktrin. Beberapa contoh sel-sel neuroendoktrin terdapat di hipotalamus. Kelenjar-kelenjar endoktrin dan hormon yang dihasilkan. Kelenjar endoktrin meliputi kelenjar hipofisis atau pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar timus, dan kelenjar gonad yang terdiri dari kelenjar testis dan ovari. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di langit-langit otak serta menghasilkan hormon melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini merupakan organ berbentuk oval yang berukuran kecil yang melekat di bagian dasar hipotalamus otak. Hipofisis terbagi menjadi dua bagian, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Hormon yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior yaitu growth hormone (GH) atau hormon pertumbuhan, thyroid stimulating hormone
TSH atau hormon perangsang tiroid, adrenocorticotropic hormone ACTH yang berperan dalam merangsang kelenjar adrenal untuk menyekresikan glukokortikoid, follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH yang bekerja dalam merangsang aktivitas testis dan ovarium, hormon prolaktin yang berperan dalam pembentukan dan pengeluaran ASI, kemudian melanocyte stimulating hormone MSH. Sedangkan hipofisis lobus posterior menghasilkan hormon antidiuretik hormone atau ADH untuk mengatur kadar air melalui pembentukan urin dan membantu pengeluaran urin yang berlebih. Selain itu, hipofisis posterior menyekresikan pula hormon oksitosin yang berfungsi merangsang kontraksi uterus ketika melahirkan dan merangsang keluarnya ASI. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdiri dari folikel-folikel dalam dua lobus lateral yang terletak di bawah laring. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan tridotironin. Fungsi dari hormon ini yaitu untuk merangsang dan mempertahankan proses-proses metabolisme. Kelenjar paratiroid. Pada permukaan posterior tiroid terdapat 4 organ kecil berukuran sebesar biji apel yang disebut dengan kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan satu-satunya kelenjar yang menghasilkan satu hormon, yaitu hormon paratiroid hormone atau PTH, yang berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam toraks dengan warna kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Kelenjar timus akan mengecil setelah dewasa. Fungsi dari kelenjar timus ini diperkirakan ada hubungannya dengan produksi antibodi. Selain itu, kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk merangsang limfosit. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berbentuk segitiga yang memiliki warna kuning dan terletak di atas kutub ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal pada bagian medula adalah hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin yang berfungsi sebagai respons stres, menaikkan kadar gula darah, meningkatkan frekuensi detak jantung, serta meningkatkan laju metabolik. Kemudian, bagian korteks menghasilkan hormon glukokortikoid yang berfungsi dalam menaikkan kadar glukosa darah, dan hormon mineralokortikoid berfungsi mempertahankan keseimbangan garam dan air. Selain itu juga berfungsi juga dalam pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Kelenjar pankreas. Pankreas memiliki bentuk pipi yang terletak di bagian belakang bawah lambung. Pankreas menghasilkan hormon insulin, hormon glukagon. Hormon insulin berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah, sedangkan hormon glukagon berfungsi untuk menaikkan kadar glukosa darah. Kelenjar gonad. Kelenjar gonad merupakan kelenjar kelamin manusia yang menghasilkan hormon untuk mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Kelenjar gonad wanita atau kelenjar ovari terletak di ovarium dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi untuk mempertahankan karakteristik sekunder wanita dan progesteron berfungsi untuk mempersiapkan dinding uterus dapat menerima sel telur. Kemudian sel gonad pada laki-laki. Sel gonad pada laki-laki terletak di testis dan menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron berperan dalam menghasilkan karakteristik sekunder pria itu sendiri. Pengertian hormon. Hormon adalah molekul yang disekresikan ke dalam cairan ekstraseluler yang beredar di dalam darah dan mengomunikasikan pesan-pesan regulasi ke seluruh tubuh. Hormon juga dapat diartikan sebagai zat organik yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Fungsi hormon. Hormon juga berperan penting dalam mengatur aktivitas dalam tubuh hewan maupun manusia. Dengan demikian, hormon berperan dalam seluruh aktivitas yang ada di dalam tubuh, yaitu untuk
mempertahankan homeostasis, meregulasi perkembangan, pertumbuhan, serta reproduksi. Karakteristik hormon. Hormon mempunyai karakteristik unik dan berbeda dari zat lain di dalam tubuh ini. Karakteristik hormon dapat dijelaskan di bawah ini. 1. Hormon mempunyai pola sekresi yang pulsatif dan siklik dan bersifat naik turun pada kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, hormon-hormon yang mengatur siklus menstruasi yaitu estrogen. Estrogen merupakan hormon reproduksi yang disekresikan dengan pola non-siklik dan titik puncak dan lemah pola sekresinya menyebabkan menstruasi. 2. Sekresi hormon bergantung kepada substrat atau senyawa lain. Sebagai contoh, hormon paratiroid yang mengatur kadar kalsium dalam tubuh. Sekresinya dipengaruhi oleh kadar kalsium dalam serum darah. 3. Beberapa hormon mempunyai pola sekresi diurnal, yaitu sekresi akan naik turun dalam periode 24 jam. Sebagai contoh, hormon kortisol yang akan meningkat pada pagi hari, namun akan menurun di malam hari. 4. Hormon bekerja dengan mekanisme umpan balik positif maupun negatif. Dengan sistem ini, sekresi hormon akan memastikan kondisi tubuh dalam keadaan optimal untuk kelangsungan metabolismenya. Sebagai contoh, kadar hormon testosteron dalam darah akan diatur dalam sistem umpan balik negatif. Artinya, jika kadarnya telah cukup atau naik, maka ada mekanisme menurunkan atau mempertahankan kadar testosteron dalam darah. Sebaliknya, jika kadar testosteron turun, maka tubuh memberikan umpan balik agar kadarnya dinaikkan. Sementara itu, contoh umpan balik positif adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin yang menstimulasi kontraksi otot saat melahirkan. Hormon oksitosin akan diproduksi lebih banyak ketika kontraksi otot tersebut makin hebat. 5. Hormon bersifat dependent dan independent. Artinya, sekresi hormon dari satu kelenjar akan menginduksi sekresi hormon dari kelenjar lainnya. 6. Hormon hanya bekerja pada sel atau jaringan atau organ tertentu yang reaktif dan mempunyai reseptor yang spesifik. Klasifikasi hormon. A. Berdasarkan sifat kelarutannya. Berdasarkan sifat kelarutannya, hormon dikelompokkan menjadi hormon yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak. Hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida, misalnya insulin, glukagon, hormon adrenokortikotropik dan gastrin, dan katekolamin yang terdiri dari dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Sedangkan hormon yang larut dalam lemak termasuk golongan steroid, yang dimana hormonnya terdiri dari estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, dan aldosteron. Kemudian tironin, contohnya tiroksin. Perbedaan sifat kelarutan hormon mempengaruhi mekanisme kerja hormon tersebut. Hormon yang larut dalam air bekerja melalui sistem messenger kedua, sementara hormon steroid dapat menembus membran sel dengan bebas. B. Sifat kerjanya. Berdasarkan sifat kerjanya, dalam menstimulasi organ target, hormon dapat dibedakan sebagai hormon tropik dan hormon non-tropik. Hormon tropik merupakan hormon yang bekerja mempengaruhi kelenjar endokrin lain untuk mensekresikan hormonnya. Sebagai contoh, hormon thyroid stimulating hormone atau TSH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis yang akan bekerja pada organ endokrin, yaitu kelenjar tiroid, dan memicu sekresi hormon tiroksin. Contoh lain, hormon adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis dan bekerja di bagian korteks adrenal untuk menstimulasi disintesisnya hormon kortisol. Sementara itu, hormon non-tropik merupakan hormon yang bekerja di jaringan target non-endokrin. Contohnya, hormon paratormon merupakan hormon yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid dan bekerja pada jaringan tulang untuk menstimulasi dibebaskannya kalsium dalam darah. Contoh lain adalah hormon aldosteron yang dibebaskan dari bagian korteks adrenal dan bekerja di organ ginjal untuk menstimulasi
reabsorpsi natrium ke dalam darah. C. Fungsi umumnya. Berdasarkan fungsi umumnya, hormon dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Hormon perkembangan atau growth hormone, yaitu hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. 2. Hormon metabolisme. Hormon yang termasuk golongan ini mengatur proses homeostasis glukosa dalam tubuh. Fungsi ini dikendalikan dan diatur bermacam-macam hormon, contohnya glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. 3. Hormon tropik. Hormon kelompok ini dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yaitu kelenjar hipofisis sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel (FSH) pada ovarium dan proses spermatogenesis pada hormon LH (luteinizing hormone). Keempat, hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Sebagai contoh, kelompok hormon ini adalah hormon kaltisitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium maupun fosfor. D. Struktur kimiawi. Berdasarkan struktur kimiawi, hormon diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Steroid. Hormon kelompok steroid diproduksi oleh bagian korteks adrenal, testes, ovarium, dan plasenta. Kelompok hormon ini disintesis dari bahan dasar kolesterol, bersifat larut dalam lipid, bersifat lipofilik atau hidrofobik, sehingga hormon ini dapat melintasi membran sel dengan mudah dan terikat dengan reseptornya yang berada di intraseluler. 2. Protein. Hormon golongan protein dan peptida bersifat larut dalam air atau hidrofilik dan disintesis di retikulum endoplasma granuler (REG). Pada sel endokrin dimulai dari prekursor hormon yang belum mempunyai aktivitas biologis sebagai hormon, kemudian menjadi prohormon dan dibawa ke badan Golgi dan dikemas dalam vesikel sekretorik. Pada akhirnya vesikel disimpan di sitoplasma apabila dikeluarkan dengan cara eksositosis. 3. Hormon amina. Hormon amina berasal dari tirosin. 2 kelompok hormon yang berasal dari tirosin adalah hormon-hormon kelenjar tiroid dan medula adrenal, dibentuk oleh aksi enzim-enzim yang berada di kompartemen sitoplasmik sel kelenjar. Hormon tiroid disintesis dan disimpan di kelenjar tiroid dan berikatan dengan makromolekul protein tiroglobulin yang disimpan di folikel besar di kelenjar tiroid. Sekresi hormon terjadi ketika amina dipisahkan dari tiroglobulin dan hormon berbentuk bebas sekresi dalam aliran darah. Setelah memasuki peredaran darah, kebanyakan hormon tiroid berkombinasi dengan protein plasma, khususnya tiroksin binding globulin, yang perlahan-lahan melepaskan hormon ke jaringan target. Berikut adalah ilustrasi klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimianya. Mekanisme kerja hormon. Untuk dapat memahami mekanisme kerja hormon, maka perlu diketahui konsep komunikasi sel. Sel berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sinyal kimiawi. Sinyal kimiawi tersebut dapat berupa molekul kimia sederhana seperti derivat asam amino atau derivat asam lemak, atau senyawa yang lebih kompleks seperti peptida, protein, atau steroid. Komunikasi biasanya terjadi antar sel di dalam jaringan atau organ, juga dengan jarak tertentu dalam rangka integrasi aktivitas sel atau jaringan di organ yang berbeda. Untuk terjadi komunikasi antar sel, maka permukaan membran sel harus melakukan kontak atau ada substansi kimia yang terpisah dari permukaan sel atau molekul yang dapat melintasi dari sitosol ke sel yang lain melalui tautan atau gap junction. Untuk komunikasi dengan sel dekatnya, sinyal kimiawi dibebaskan suatu sel di ekstraseluler menuju sel yang ada di sekitarnya. Mekanisme ini dinamakan parakrin atau sekresi lokal, yaitu gambar yang B. Kemudian, kadang-kadang respons sel yang timbul karena hasil sekresinya sendiri. Mekanisme komunikasi ini disebut dengan autokrin, yaitu gambar yang A. Kemudian, apabila letak sel, jaringan atau organ jauh dari sumber dilepaskannya sinyal kimiawi, maka molekul kimiawi pembawa pesan tadi dilewatkan pembuluh darah dan menuju organ target. Metode komunikasi itu dinamakan endoktrin atau sekresi internal. Itu gambar yang C.
Kemudian, dalam bekerja terhadap sel target, hormon mempunyai 3 mekanisme kerja utama, yaitu 1. Mengubah permeabilitas saluran atau membran dengan bekerja pada protein saluran pada protein kanal yang sudah ada. 2. Bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua, second messenger, untuk mempengaruhi aktivitas sel. 3. Pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Hormon dalam bekerja juga memerlukan reseptor spesifik. Reseptor pada umumnya adalah molekul protein dengan struktur tertentu, sehingga hanya melakukan pengikatan dengan hormon atau analog dengan struktur hormon tertentu. Reseptor hormon terletak di membran sel atau sitoplasma sel. Dengan demikian, hormon yang dibebaskan ke dalam darah hanya bekerja pada sel atau jaringan tertentu yang mempunyai reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Gambar Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan mekanisme aksi hormon steroid di target sel. Hormon steroid dapat melewati membran sel dan bersatu dengan reseptor protein di sitoplasma. Kemudian, kompleks steroid protein kemudian masuk ke nukleus mengaktifasi sintesis mRNA. Kemudian, mRNA ini menuju sitoplasma dan mengaktifasi sintesis protein bersama dengan ribosom. Reseptor hormon. Berdasarkan lokasinya, reseptor hormon dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Reseptor membran, secara umum untuk hormon protein, peptida, dan katekolamin. 2. Reseptor sitoplasma atau steroid. 3. Reseptor nukleus untuk tiroid dan steroid. Selain itu juga, reseptor hormon juga dibedakan berdasarkan hubungan dengan kanal ion, protein G, enzim intraseluler pada sel target, yakni 1. Reseptor hormon terhubung dengan kanal ion. Pada kenyataannya, substansi neurotransmitter seperti asetilkolin, norepinefrin berkombinasi dengan reseptor di membran postsinapsis. Hal tersebut menyebabkan perubahan struktur reseptor. Biasanya terjadi pembukaan atau penutupan kanal untuk satu atau lebih ion. Sebagai contoh, pembukaan atau penutupan ion kanal natrium yang terikat dengan reseptor kanal lain kalium dan kalsium. Pergerakan ion melalui kanal selanjutnya menyebabkan efek bertahap pada sel-sel sinapsis. Meskipun sejumlah hormon bereaksi melalui aktivasi reseptor ion kanal, kebanyakan hormon membuka dan menutup kanal ion melakukannya dengan cara tidak langsung, karena terhubung dengan protein G atau reseptor hormon terhubung enzim. 2. Reseptor hormon terhubung dengan protein G. Banyak hormon mengaktifasi reseptor yang secara tidak langsung mengatur aktivitas protein target, contoh enzim atau kanal ion dengan melakukan pasangan dengan sekelompok protein membran sel yang disebut heteromeric GTP, binding protein atau G protein. Ada lebih dari 1000 protein G terikat reseptor yang telah diketahui. Semuanya mempunyai segmen transmembran keluar dan masuk membran sel. Sebagian sisi reseptor menembus membran sel, khususnya bagian ekor sitoplasmik dari reseptor, yang berikatan dengan protein G yang termasuk 3 bagian subunit atau trimeric, yaitu subunit alfa, beta, dan gamma. Pada saat ligan atau hormon berikatan bagian ekstraseluler reseptor, perubahan konformasi terjadi di reseptor yang akan mengaktifasi protein G dan menginduksi sinyal intraseluler, baik membuka atau menutup kanal ion, membran sel, atau perubahan aktivitas enzim di sitoplasma sel. 3. Reseptor hormon terhubung dengan enzim. Beberapa reseptor ketika diaktifasi berfungsi langsung sebagai enzim atau berhubungan erat dengan enzim yang diaktifkannya. Kompleks reseptor enzim merupakan protein yang melintasi membran hanya sekali saja, berbeda dengan reseptor protein G, sebanyak 7 transmembran. Reseptor kompleks enzim mempunyai sisi pengikatan hormon sendiri di bagian sisi luar membran sel dan sisi katalitik atau pengikatan enzim di sisi dalam. Pada saat hormon terikat di bagian ekstraseluler reseptor, enzim di dalam membran sel dengan segera diaktifkan. Meskipun banyak reseptor terikat enzim mempunyai aktivitas enzim intrinsik, yang lainnya tergantung pada enzim yang berhubungan erat dengan reseptor untuk menghasilkan perubahan fungsi sel. Contoh reseptor terikat enzim adalah reseptor leptin. Leptin merupakan hormon yang disekresikan sel lemak dan mempunyai banyak efek fisiologi, terutama pada pengaturan keseimbangan energi. Reseptor leptin merupakan anggota keluarga besar reseptor
sitokin. Pada reseptor leptin, satu dari jalur signal terjadi melalui tirosin kinase dari keluarga Janus kinase JAK dan JAK2. Sekresi hormon. Terdapat 3 peristiwa dalam sekresi hormon. 1. Umpan balik negatif. Umpan balik yang biasa terjadi adalah umpan balik negatif untuk memastikan aktivitas hormon pada jaringan target tetap pada level yang diperlukan. Setelah adanya stimulus menyebabkan dibebaskannya hormon dari sel endokrin. Produk yang dihasilkan sel target cenderung untuk menekan pembebasan hormon dari sel kelenjar. Dengan kata lain, hormon mempunyai efek umpan balik negatif untuk mencegah overproduksi atau overaktivitas dari jaringan target. Mekanisme umpan balik negatif hormon ini dapat terjadi pada setiap tataran termasuk di tingkat transkripsi gen, translasi yang terlibat dalam sintesis hormon, dan tahap pematangan hormon, serta pembebasan hormon dari tempat produksinya. 2. Umpan balik positif. Selain mekanisme umpan balik negatif, kerja hormon juga dikontrol melalui umpan balik positif. Umpan balik positif ini akan menyebabkan sekresi tambahan hormon tersebut. Sebagai contoh adalah hormon LH, luteinizing hormon, yang merupakan hasil stimulasi estrogen di adenohipofisis sebelum terjadinya ovulasi. Sekresi hormon LH kemudian akan bereaksi di ovarium untuk menstimulasi tambahan sekresi hormon estrogen, sehingga akan makin banyak sekresi hormon LH. Pada akhirnya di level tertentu mekanisme umpan balik positif ini akan berganti dengan mekanisme umpan balik negatif jika konsentrasi hormon sudah pada level yang optimum diperlukan. 3. Secara siklik. Kontrol sekresi hormon mengalami variasi periode waktu dan dipengaruhi oleh perubahan musim, tahapan perkembangan dan penuaan, siklus diurnal, siklus bangun dan tidur. Sebagai contoh, sekresi hormon pertumbuhan meningkat sekresinya selama periode awal tidur, namun pada periode tidur berikutnya. Dalam banyak hal, variasi siklik sekresi hormon dikarenakan aktivitas jalur neural yang mengontrol pembebasan hormon. Transport dan clearance hormon dalam darah. Hormon yang larut dalam air, yaitu peptida dan katekolamin, terlarut dalam plasma dan ditransport dari tempat sintesis ke jaringan target dengan cara keluar melalui kapiler menuju cairan interstisial dan akhirnya ke target sel. Sementara itu, hormon steroid dan tiroid bersirkulasi di dalam darah dengan cara terikat pada protein pembawa. Biasanya kurang dari 10% hormon steroid atau tiroid ada dalam bentuk bebas. Sebagai contoh, lebih dari 99% hormon tiroksin di dalam darah terikat pada protein. Namun, kompleks protein hormon tidak dapat dengan mudah berdifusi melintasi kapiler dan mengakses ke sel target, sehingga tetap inaktif sampai protein dan hormon tersebut terdisosiasi. Sejumlah besar hormon terikat pada protein bertindak sebagai cadangan. Terikatnya hormon pada protein ini sangat memperlambat clearance hormon dari plasma. Hormon dibuang dari plasma dengan berbagai cara, yaitu 1. Destruksi metabolik oleh jaringan. 2. Berikatan dengan jaringan. 3. Ekskresi oleh hepar ke dalam bilus. 4. Ekskresi oleh ginjal ke urin. Untuk hormon tertentu, misalnya MCR, mungkin menyebabkan kelebihan konsentrasi hormon di dalam sirkulasi cairan tubuh. Sebagai contoh, hal tersebut terjadi pada beberapa hormon steroid dengan kondisi hepar yang mengalami penyakit, karena hormon akan berkonjugasi utamanya dengan hepar dan kemudian dibuang ke bilus. Interaksi hormon. Hormon dapat bekerja bersama-sama, lebih dari satu macam hormon, untuk mempengaruhi satu jaringan target. Dengan demikian, respon dari jaringan target tergantung tidak hanya pada efek hormon secara individu, tapi juga interaksi hormon tersebut di jaringan target. Ada 3 macam interaksi hormon yang telah diketahui, yaitu 1. Sinergisme, 2. Permisif, 3. Antagonisme. 1. Sinergisme. Dalam interaksi sinergisme, saat dua hormon saling berinteraksi di jaringan target, kombinasi efek kedua hormon tersebut lebih besar. Dengan kata lain, efek kombinasi kedua hormon lebih besar daripada hanya efek yang dihasilkan dari satu jenis hormon saja. Sebagai contoh, hormon epinefrin, kortisol, dan hormon glukagon merupakan 3 hormon tugasnya masing-masing menaikkan kadar gula darah. Kenaikan
gula darah karena pengaruh satu hormon lebih rendah jika dibandingkan dengan kombinasi ketiga hormon tersebut. 2. Permisif. Interaksi permisif saat satu hormon meningkatkan responsivitas jaringan target terhadap hormon kedua. Dengan kata lain, hormon yang pertama akan meningkatkan aktivitas hormon kedua. Sebagai contoh, pematangan sistem reproduksi memerlukan hormon reproduksi dari hipotalamus, hipofisis, dan gonad, serta keberadaan hormon dari kelenjar tiroid. Meskipun hormon kelenjar tiroid tidak berpengaruh langsung ke sistem reproduksi, namun ketiadaan hormon tiroid menghambat perkembangan sistem, sehingga hormon dari kelenjar tiroid mempunyai efek permisif pada sistem reproduksi yang memfasilitasi kematangan seksual. 3. Antagonisme. Efek antagonisme terjadi apabila satu hormon bertindak berlawanan dengan efek hormon lain. Sebagai contoh, hormon insulin akan menurunkan kadar gula dalam darah dan memfasilitasi pembentukan lipid, sementara hormon glukagon meningkatkan kadar gula dalam darah dan memicu degradasi lipid, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua hormon ini mempunyai interaksi yang antagonis. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.